Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Okay, today we will discuss about the complex functions. Baiklah, mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi untuk mata kuliah fungsi kompleks. So, the first time we will discuss about the introduction of complex function. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas terkait pengantar dari fungsi kompleks. We know that about the initial or symbols of complex function. Z equal X plus IY. Jadi di dalam fungsi kompleks kita biasa mengenal istilah Z sama dengan X ditambah Y, yang mana dari Z sama dengan X plus Y itu ada penjelasan masing-masing. X merupakan bilangan real, di mana Y adalah imajiner, begitu. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut terkait bilangan kompleks, kita bicara terkait ilmu bilangan yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya. Jadi kita pernah membahas terkait bilangan bulat. Jadi bilangan yang pertama muncul yang kita tahu adalah bilangan bulat, yaitu ada 1, misalkan ada 2, ada 3, ada 6, kemudian ada 2, kemudian ada 10, ada 9, dan seterusnya. Kemudian setelah kita membahas terkait bilangan bulat, kita menginjak ke bilangan berikutnya, yaitu terkait bilangan rasional. Kita tahu bahwa jika kita membagi bilangan bulat tersebut, atau bilangan-bilangan bulat tersebut dapat dibagi, maka bilangan-bilangan tersebut disebut sebagai bilangan rasional. Misalkan saja 2/3, negatif 4/5, dan seterusnya. Nah, kemudian ada bilangan tertentu yang mana tidak dapat dibagi. Nah, misalkan kita masuk ke teorema Pythagoras yang pernah kita pelajari. Misalkan saja di satu sisi ada satu satuan luas, kemudian di sisi lain penyikunya sisinya yaitu satu satuan luas juga. Nah, kemudian hipotenusa, atau panjang sisi miringnya itu berapa? Maka kita tahu hasil dari jumlah kuadrat kedua sisi adalah akar 2. Nah, akar 2 tidak dapat kita ubah menjadi bilangan pecahan. Akar 2, kemudian ada contoh lainnya, misalkan lagi ada akar 3, ada pi, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan tersebut seperti yang saya contohkan di contoh aplikasi teorema Pythagoras pada satu satuan luas di masing-masing sisi dan penyikunya dengan hasil dari hipotenusanya adalah akar 2, maka bilangan tersebut bagian dari bilangan irasional. Jadi bilangan yang tidak dapat diubah menjadi pecahan disebut sebagai bilangan irasional. Kemudian berikutnya, jika kita punya suatu garis bilangan yang kita sebut dengan bilangan real, nah di dalam bilangan real tersebut terdapat bilangan yang barusan kita bahas. Jadi dalam garis bilangan-bilangan real tersebut ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian berikutnya lagi, kita sudah membahas bilangan real, berikutnya ada beberapa bilangan-bilangan tertentu seperti halnya di slide, yaitu ada akar negatif 3, kemudian akar negatif pi. Bilangan-bilangan tersebut disebut sebagai bilangan imajiner, seperti yang sudah kita bahas barusan di persamaan bilangan kompleks ada Z sama dengan X ditambah Y, di mana I-nya adalah imajiner. Nah, itulah yang disebut sebagai bilangan imajiner. Bilangan real dan bilangan imajiner maka disebut sebagai bilangan kompleks. Berikutnya lagi, dari
Z sama dengan X ditambah Y, kita tahu bahwa X is the real part and Y is imaginary part ya. Jadi X adalah bagian dari realnya, Y adalah bagian dari imaginernya, atau bisa kita simbolkan dengan RZ maupun MZ. Nah, itu bagian dari bilangan-bilangan kompleks. Kemudian pada abad ke-16 ada seorang ilmuwan yang bernama Girolamo Cardano. Beliaunya mendiskusikan terkait suatu persamaan polinomial X pangkat 3 ditambah AX sama dengan B. Nah, pada solusi persamaan tersebut terdapat solusi bilangan kompleks. Nah, dari situ bilangan kompleks semakin dibahas mulai abad ke-16. Bagaimana pengaplikasiannya maupun seperti apa. Nah, kemudian lagi ada beberapa catatan dari bilangan kompleks yang barusan kita bahas. Yang pertama yaitu Z memiliki satu nilai meskipun ada dua bagian. Kemudian berikutnya lagi, kita sudah bahas real part sama imaginary part. Disingkat dengan real partnya RZ, imaginary partnya ada MZ. Jadi Z sama dengan real Z. Real Z-nya itu sama dengan X-nya tadi. Kemudian MZ-nya adalah bagian dari Y, disebut dengan Y. Maka Z sama dengan real Z plus imaginary Z. Nah, imaginary Z-nya tadi adalah Y. Kita tahu bahwa I kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, itu catatan dari bilangan kompleks yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan hari ini pengantarnya yang sudah kita diskusikan tersebut dipahami dengan benar karena merupakan dasar dari apa yang akan kita pelajari seterusnya nanti terkait bilangan kompleks. Kemudian di sini ada contoh dari bilangan kompleks yang barusan kita bahas. Yang pertama di situ ada Z sama dengan 3 dikurangi 4i. Z equals 3 minus 4i. Tentukan bagian real dan imaginer ya. Find the real part and imaginary part. Nah, disuruh menemukan mana bagian dari real Z-nya dan imaginary Z-nya. Maka jawaban atau solusi dari pertanyaan tersebut, real Z equals 3 and imaginary Z equals negative 4. Nah, jadi hasilnya adalah real Z sama dengan 3 dan imaginary Z hasilnya adalah negatif 4. Kemudian contoh berikutnya, di sini sedikit berbeda, ya, berbeda dengan nomor 1. Di nomor 2 ada soal Z sama dengan 3X. I plus 4Y dikurangi 3. Nah, sekarang yang diketahui adalah real Z-nya. Nah, yang ditanyakan X sama Y. Real Z-nya sama dengan 6 dan imaginary Z-nya sama dengan 9. Nah, X-nya berapa dan Y-nya berapa? Nah, dari soal tersebut maka kita bisa membuat suatu persamaan real Z-nya sama dengan 6 berdasarkan yang diketahui tadi. Kemudian real Z itu kita tahu bahwa 4Y dikurangi 3. Itu adalah real Z dari Z sama dengan 3XI ditambah 4Y dikurangi 3. Nah, itu kita substitusikan ke real Z yang ada di solusi yang warna pink. Jadi 4Y dikurangi 3 sama dengan 6. Kemudian kita dapatkan 4Y sama dengan 9 ya. 9 dari 6 ditambah 3. Kemudian Y-nya adalah 9/4. Nah, kita sudah temukan satu bagian dari apa yang ditanyakan yaitu Y-nya. Kemudian sekarang kita cari X-nya. Kita tahu bahwa dari soal yang diketahui imaginary Z-nya sama dengan 9. Jadi imaginary Z-nya berdasarkan soal Z sama dengan 3XI ditambah 4Y dikurangi 3. Imaginary Z-nya adalah bagian 3X. Jadi kita ganti imaginary Z-nya dengan 3X. 3X sama dengan 9. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, solusi dari pertanyaan nomor 2. Jadi kita dapatkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 9/4. Nah, selamat
mencoba untuk soal-soal berikutnya yang ada di modul yang sudah saya share di materi Moodle e-learning. Silahkan dicek, dipelajari dan coba dikerjakan. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas. Baiklah, untuk pertemuan yang pertama terkait pengantar bilangan kompleks saya kira itu. Kemudian ada beberapa kata-kata bijak yang perlu kita cermati, yang perlu kita ambil hikmah dari kita belajar bilangan kompleks. Nah, antara hidup dan bilangan kompleks. Nah, di situ kita tahu bahwasanya K di situ disimbolkan sebagai bilangan kompleks ya. A plus BI sedemikian hingga AB ya. B-nya A maupun B anggota bilangan real. Nah, dari situ kita dapat definisikan bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan realnya adalah A, imajinernya adalah seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian dari situ apa kaitannya antara hidup dan bilangan kompleks? Di situ dapat kita kaitkan. Hidup kita kompleks, karena kita hidup di dunia nyata. Nyata itu kalau di matematika real ya, dan kita masih punya impian. Impian itu kita anggap sebagai imajiner. Nah, dan kekompleksan itu akan hilang seiring mimpimu menjadi nyata. Kerjakan saja yang perlu dikerjakan sesuai aturannya. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran karakter dari apa yang sudah kita pelajari dari pengantar bilangan kompleks hari ini. Oke, thank you very much. See you next time ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.